Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Sabtu 2 April 2022, Pekan Prapaskah yang keempat. Saudara-saudari umat Allah yang dikasihi dan dicintai Tuhan, Tuhan tidak membiarkan orang yang mengalami ketidakadilan. Tuhan akan bertindak sebagai hakim yang adil. Bagi mereka yang mengalami ketidakadilan, pada saatnya akan mengalami keadilan dari Allah. Balasan setimpal dipersiapkan sebagai upah kesetiaan kita kepadanya. Sedangkan hukuman disiapkan bagi mereka pelaku-pelaku ketidakadilan, dan hukuman itu akan menyengsarakan mereka. Demikianlah saudara-saudari kita dalam perjuangan iman kita. Memang ada saatnya di mana kita sungguh-sungguh tidak berdaya, baik menghadapi situasi yang ada, baik berhadapan dengan orang lain. Diam kita bukan berarti kita tidak tahu apa yang seharusnya, tetapi diam kita itu sungguh berharga di mata Tuhan karena ketidakberdayaan kita. Namun dalam ketidakberdayaan sekalipun Tuhan tetap meyakinkan kita karena pengharapan kita kepadanya bahwa jawaban yang sebenarnya yang tidak terungkap dari mulut kita juga akan diperhitungkan Tuhan sebagai berkat bagi kita. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, baiklah kita tidak terlalu peduli atau tidak ambil hati atas perlakuan-perlakuan orang bagi diri dan hidup kita, ataupun konteks yang lebih luas bagi keluarga kita. Kita tidak perlu menghakimi mereka, sebab Tuhanlah hakim yang adil. Kita lebih baik bertindak sebagai seorang Kristiani, mendoakan mereka. Dalam bacaan pertama itulah yang diungkapkan bagi kita bersama. Jadi ada saatnya kita ini seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, jinak tidak melawan. Demikianlah kita menanggapi orang-orang yang ada di sekitar kita yang barangkali tidak melihat kuasa dan kebesaran Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, kita juga diingatkan Tuhan untuk sungguh-sungguh bisa memberikan kesaksian tentang siapakah Dia. Dia adalah Yesus, Sang Juru Selamat kita, yang punya kuasa karena sabda perkataan, yang punya kuasa karena tindakan dan perkataan, yang punya kuasa karena kasih-Nya bagi kita bersama. Kita tetap dimintakan untuk mempercayakan hidup kita kepadanya. Kiranya jangan seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tidak suka melihat Yesus, justru mempertanyakan banyak hal tentang Dia. Seolah-olah yang beriman kepadanya dianggap menjadi orang asing, orang yang buta. Padahal sebenarnya merekalah orang yang buta. Maka pokok permenungan kita pada hari ini yang pertama, mari kita lebih rendah hati lagi menanggapi komentar-komentar ataupun perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang datang dari luar. Akan ada saatnya Tuhan menegakkan keadilannya. Yang kedua, kita juga dipanggil untuk mewartakan siapakah Yesus itu, supaya semakin banyak orang yang terselamatkan. Dia telah menyatakan dirinya untuk dunia ini, supaya dunia ini tidak sesat, supaya dunia ini berada di dalam keselamatan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.